Halo teman Math, ketemu lagi kita. Hari ini kita akan membahas soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan membahas 10 soal yang muncul di ujian sekolah. Kita mulai soal nomor 1. The ascending order of the following fractions. 1 and 2/3, 20%, 0.657/8. Ya, teman Math, ingat ya, ascending order itu adalah urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, teknik untuk memperoleh hasil dari soal nomor 1 ini, kita akan ubah semua pecahan ini ke dalam desimal. Ya, 1/2/3 dalam bentuk desimal, ini kita bisa ubah menjadi 1,6666 tak terhingga. Kemudian 20%. Oke, dalam bentuk desimal, ini adalah 0,20. Kemudian 0,65 sudah dalam bentuk desimal, kita tidak perlu ubah, tetap 0,65. Dan yang berikutnya, 7/8, bentuk desimalnya adalah 0,8. Oke, 56, 40, 85 ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat desimal yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, di sini 20% ini adalah urutan terendah. Kemudian berikutnya 0,65, 0,85 atau 7/8. Dan yang paling tinggi adalah 1/2/3. Jadi, dari urutan ini kita memperoleh hasilnya adalah 20%, 0,65, 7/8, 1/2/3, option C. Kita lanjut ke soal nomor 2. The shaded area in the image below shows the fractional value. A, quarter, B, 3/8, C, 3/4, and D, 1/3. Ya, kita lihat di sini yang diarsir berapa bagian dari rectangle ini. Nah, kita lihat, kita akan bentuk dia seperti ini. Saya akan tarik ke sini diagonal. Nah, kita akan membuat ya persegi panjang ini menjadi beberapa bagian segitiga yang sama besar ya. Oke, dan ini kita bagi juga. Nah, berarti ada berapa segitiga yang sama besar ya. Oke, persegi panjang ini kita bagi menjadi 8 bagian ya, segitiga yang sama. Artinya yang di shaded area, itu adalah 2 bagian dari total bagian yang sama, yaitu 2/8. Kita sederhanakan 1/4. Berarti jawabannya adalah A. Okay, next, question number 3. Wandi took a selection test to get a scholarship to Japan. The selection test consists 50 questions that had to complete by Wandi. The assessment of each question uses the following rules. Okay, score 4 for each question answer correctly. Score -2 for each question answer incorrectly. Score -1 for each question not answered. If Wandi got score 115 and didn't answer 5 questions. Nah, kalau ini didn't answer 5 questions, dari 50 artinya dia selesai, finish 45 questions. Then the number of questions Wandi answer correctly, 25 questions, 30 questions, 35 questions, or 40 questions. Oke, kita lihat tadi ya, dia menyelesaikan 45 soal. Nah, dari sini kita tentukan dulu formula ya. Score itu berarti 4 dikali dengan correct ya. 4 represent correct dengan C, ditambah dengan -2 dengan wrong or incorrect, kemudian ditambah dengan -1 kalau dia blank. Ya, -1 dikali blank. Gitu ya. Maka di sini kita bisa masukkan skor tadi 115 sama dengan 4 kali correct answer. Oke, ditambah
negatif 2, ini kita ubah jadi kurang aja ya. Kita kurang. Oke, kurang 2W. Ini juga tadi blanknya ada 5, berarti negatif 1 kali 5 berarti negatif 5. Nah, negatif 5 kita pindahkan ke sini, jadi 115 ditambah 5 sama dengan 4C dikurang 2W. Oke, atau kita bisa tuliskan 4C dikurang 2W sama dengan 120. Atau kita sederhanakan, ini sama aja dengan 2C, sama-sama bagi 2 semua ya, dikurang W sama dengan 60. Nah, ini persamaan 1. Kita sebut persamaan 1. Nah, kemudian ke persamaan 2 tadi ingat dia mengerjakan 45 soal ya. Berarti di situ ada correct ditambah wrong, totalnya adalah 45. Nah, ini kita sebut persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan kedua kita eliminasi. Kita gunakan elimination method. Elimination method ya. Yang ditanya adalah answer correctly, berarti kita mau cari nilai C. Berarti elimination method 1 dan 2 ya. Maka kita akan dapat nilai dari si C. C ditambah W sama dengan 45. 2C dikurang W sama dengan 60. Oke, di sini W-nya bernilai positif dan negatif, operasinya adalah plus. Ini kita bisa coret. Nah, di sini 3C sama dengan 105. C-nya 105 dibagi 3. Kita peroleh 35. Artinya dia benar 35 pertanyaan. Berarti jawabannya adalah C. Okay, next question number 4. Given that set P bigger than or equal 1, less than or equal 15, P is prime number. Q with the members 1, 3, 5, 7, 9. The member of P minus Q. Oke, P minus Q, teman-teman masih ingat ya, kalau P minus Q itu, kalau kita gambarkan di Venn diagram, bentuknya seperti ini. Ya, jika ada dua set himpunan P dan Q, ini kita misalkan P dan Q, maka kalau P minus Q itu adalah yang saya arsir ini. Ya, sama aja dengan P only, ya, P minus Q. Oke, atau kita sebut dia the members belongs to P, ya, and not the members of Q. Nah, itu artinya adalah P minus Q. Jadi artinya di sini kita mau cari dulu anggota si P. Anggota si P itu prime numbers bigger than or equal to 1, less than or equal to 15. Ingat, prime number itu selalu dimulai dari 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kemudian kita punya Q. Oke, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, setelah itu kita tentukan yang sama. Yang sama berarti 3, 5, 7. Nah, sehingga P dikurang Q itu adalah yang tersisa di himpunan P, yaitu 2, 11, dan 13. Ya, jawabannya artinya B. Next, Taman Math, we will answer question number 5. A survey result from a residence on 180 residents. 50 people own both cars and motorbike, 20 people who didn't own both. If car owners ratio to motorbike owners is 3 to 4, then the number of residents who only own cars are 120 people, 70 people, 90 people, and 40 people. Oke, saya mau represent dulu yang memiliki car itu adalah C, ya. Kemudian yang memiliki motorbike kita represent M, ya. Car ini kita represent C, kemudian motorbike kita represent dengan M, ya. Nah, kemudian ini bicara tentang himpunan, ya, set. Nah, kita lihat berarti totalnya kan tadi 180, berarti universalnya 180. Ya, N universal, U kita represent dia 180. Kemudian 50 orang memiliki keduanya, artinya ini adalah N car intersection motorbike. Itu adalah
50. Kemudian 20 orang tidak memiliki keduanya. Berarti artinya ini N di luar keduanya. Berarti C union M komplement. Ini adalah totalnya 20. Kemudian N dari si C, di sini dikasih rasionya, ya car 3, berarti kita misalkan 3X karena dalam bentuk rasio, sedangkan N-nya si motorbike, itu rasionya 4X. Nah, kalau kita gambarkan di dalam Venn diagram, ya, kalau kita gambarkan Venn diagram, seperti ini, gitu ya. Nah, 180 kita bisa tuliskan di pojok sini ya, di pojok kanan. Artinya total keseluruhan universalnya. Kemudian di sini C dan di sini M. Nah, C tadi dia tengah-tengah kita punya ya ini 50. Oke, C itu tadi kan 3X. Artinya di sini ada C only, berarti ini 3X dikurang 50. Sedangkan motorbike only adalah 4X dikurang 50. Dan yang di luar kan tadi ada ya, komplement di luarnya itu adalah 20. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung total keseluruhan kan 180. Sehingga 3X dikurang 50 ditambah 50 ya, ditambah 4X kurang 50 dan ditambah dengan 20, totalnya semuanya adalah 180. Ya, bukan derajat ya, 180. Nah, tinggal kita cari nilai X-nya. Oke, ini 3X tambah 4X itu 7X. Ini negatif 50 dengan 50 kita bisa coret ya, 0 ya. Kemudian negatif 50 tambah 20, negatif 30, sama dengan 180. Oke, 7X, 30-nya pindah ke kanan, itu jadi plus 30, jadi ini 210, dan X-nya 210 per 7. Ya, X sama dengan 30. Nah, dari sini kita bisa cari, kan X-nya udah 30, berarti yang punya car saja, yang punya car ya, itu adalah 3 kali 30, 90. Dan kemudian untuk motorbike 4 dikali 30 ketemu 120. Nah, yang ditanya apa? Kita cek ulang. Yang ditanya adalah who only own car. Berarti who only own car adalah ini. Ya. Oke, yang memiliki mobil saja berarti kan car only. 3X, 3X tadi 90, berarti 90 dikurang 50 sama dengan 40. Gitu ya, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 6. The simplest form of negative 3 times 2x minus 4 minus 3x plus 5. Nah, ini kita menyederhanakan bentuk aljabar ya. Di sini ada bentuk distributif, artinya kita akan open the bracket first ya, by using distributive law. Nah, ini kita kalikan ya, kalikan seperti ini. Negatif 3 kali 2x, negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 4, positif ya, plus 12, minus 3x, plus 5. Setelah itu, kita collect the like term, negatif 6x, like term with negatif 3x, plus 12. Oke, collect like term with positive 5. Oke, negatif 6 minus 3. Ya, negatif 6x minus 3x. This is negative 9x. 12 plus 5 is 17. Oke, jawabannya adalah negatif 9x tambah 17A. Next, question number 7. Taman math. The solution of 3 times negative 2x plus 5 plus 4 less than negative 4x minus 7. Oke, kita mau buka ini dulu ya, kurung ini dengan cara distributif. Oke, ini kita kalikan langsung. Berarti negatif 6x ditambah 15 tambah 4 less than
negatif 4x dikurang 7. Oke, kita selesaikan sebelah kiri dulu. Negatif 6x tambah 19 less than negatif 4x minus 7. Nah, kemudian kita akan kumpulkan yang sejenis, ya. Biasakan yang left hand side, oke, all term include variable, ya. Yang sebelah kanan constant, ya. Kita kumpulkan. Nah, ini negatif 6x, kemudian negatif 4x, supaya di sini hilangkan kita plus 4x, ya. Berarti di sini, ini kan kita plus 4x, berarti di sini juga plus 4x. Oke, atau sama aja kita sistemnya pakainya pindah tadi. Kalau pindah tanda berubah. Kemudian ini tetap negatif 7. Nah, ini supaya 19 yang di sebelah kiri hilang kan kita kurangi 19. Artinya di sebelah kanan pun kita kurangi 19. Gitu ya. Nah, kita hitung. Ini kita peroleh negatif 2x less than negatif 26. Oke, ingat syaratnya. Ini kan kita harus jadikan 1x ya positif. Ini kita dibagi negatif 2. Ini juga dibagi negatif 2. Nah, kalau kanan dan kiri dibagi negatif 2, maka tandanya ini akan kita putar ya. Oke, jadi bigger than. Sehingga X-nya adalah bigger than, negatif bagi negatif, positif. 26 bagi 2, 13. Berarti X bigger than 13. Oke, answer D. Oke, teman math, we will continue question number 8. The ratio of Andrew and Bayo marbles is 3 to 7, and the ratio of Bayo and Chandra marbles is 6 to 5. If the difference between Andrew and Chandra marbles is 34, then the number of Bayo marbles is 21, 63, 68, or 84. Nah, di sini kita mau misalkan Andre, Bayu, sama Chandra. Ada 3 anak ya di sini ya. Nah, Andre kita mau misalkan sebagai A, Andre, dan Bayu sebagai B. Nah, ini dikasih tahu 3 banding 7. Kemudian Bayu banding Chandra. Chandra kita misalkan C, itu adalah 6 banding 5. Nah, kemudian di sini dikasih statement lagi, Andra dikurang Chandra, ya, itu adalah 34 marbles. Ini realnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memperoleh Bayu? Yang ditanya adalah B. B berapa marbles yang dimiliki. Nah, kita mau cari ratio dulu. Di sini kan rasionya diberikan ada 3 ya. Berarti kita mau cari ratio Andre, Bayu, dan Chandra. Gitu ya, kita masukkan nih. Oke, teman math kita masukkan ke sini. Andre, Bayu, berarti kita tulis di bawahnya 3 banding 7. Kemudian Bayu Chandra itu adalah 6 banding 5. Nah, kita lihat bahwa si Bayu ini diberikan 2 nilai. Ya, kita mau samakan, kan ini 7 sama 6 perlu kita samakan. Ya, kalau kita samakan artinya kita cari KPK-nya ya, find the LCM of 7 dan 6. Nah, kalau kita mau cari KPK 7 dan 6, atau kita boleh gunakan langsung, kita langsung kalikan aja. Ya, 7 kali 6 berarti 42. Nah, di sini kan 7 ini kan jadi 42 ya. Berarti dia dikali 6 kan. Artinya 3 pun harus kita perlakukan adil ya. Kita kali 6 juga. Berarti ini 18. Atau kalau kamu pakai arah seperti ini. Ya, kita kalikan. Nah, ini jadi kalikan seperti ini. 6 kan supaya 42 dikali 7. Artinya dia sejajar dengan 5, kita kali 7 juga. Berarti ini 35. Nah, inilah perbandingan Andre, Bayu, dan Chandra. Nah, sekarang kita lihat. Andra dikurang Chandra. Ya kan? Andrew dikurang Chandra kan dikasih tahu ya, diberikan. Andrew kurang Chandra, berarti Chandra lebih besar ya, nih. Oke, berarti Chandra kurang Andrew harusnya. Kita hapus terlebih dahulu, ini berarti Chandra dikurang Andrew. Chandra dikurang Andrew. Nah, Chandra dikurang Andrew rasionya kan? Chandra dikurang Andrew, in ratio itu berarti 35 dikurang 18. Nah, itu 17 ya. Nah, ini dalam bentuk rasio, 17. Tapi dalam bentuk realnya ini diberikan 34. Artinya in ratio 1 itu adalah, oke, 34 dibagi 17, berarti 2 marbles. Oke, question is B, ya, atau Bayu marbles, berarti Bayu marbles rasionya, kita lihat rasionya Bayu marbles is 42. Berarti 42, oke, in ratio 1 tadi 2, berarti artinya ini 42 dikali 2. Berapa? 84. Ya, jawabannya adalah D.
Oke, teman Math, kita langsung ke soal nomor 9. The following table shows the price of two items in three different stores. Oke, the lowest price is. The lowest price. Yang ditanya berarti harga terendah. A. Tripod at Melati Shop. B. Headset at Rose Shop. C. Tripod at Rose Shop. D. Headset at Mauer Shop. Nah, ini teman-teman di sini diberikan tripod and headset ya di 3 tempat dan ada diskonnya juga serta harga yang diberikan. Nah, artinya kita nggak perlu hitung satu-satu semuanya, kita hitung berdasarkan option ini aja. Tripod Melati Shop. Nah, tripod kemudian Melati Shop. Nah, ini ya, berarti nah diskonnya 28%, artinya kalau di Melati Shop yang ini, yang option A, itu dia diskon 28%, berarti harganya price-nya itu tinggal 72% ya. Jadi kita tinggal hitung 72% kali dengan 130.000. Oke, 72% dikali dengan 130.000. Nah, kita dapat 91.000, teman Math ya. Oke, nah itu yang A. Sekarang yang B. Yang B kita hitung. Yang B, headset at Rose Shop. Headset at Rose Shop. Rose Shop ya gitu ya. Berarti, nah dia diskon 18%. Berarti the cost price, kita kurangi 100 kurang 18, artinya 82% ya. 82% dikali dengan 115.000. Oke, 82% dikali dengan 115.000. Ketemu 94.300. Oke, yang C. Tripod at Rose Shop. Tripod Rose Shop. Nah, ini. Ya, 15%. Berarti cost price-nya atau selling price-nya itu adalah 85% ya. 85% kali 110.000. Oke, 85% kali 110.000. 93.500. Oke, dan yang terakhir D, headset at Mauer Shop. Headset at Mauer Shop. Ini. Oke, diskon 23%. So, cost price-nya 77% ya. 77% dikali. Oke, price 120.000. Oke, the price is tadi berapa? 77 ya. 77% dikali dengan 120.000. Kita peroleh 92.400. Artinya the lowest price dari sini adalah option A ya. Oke, next soal yang terakhir untuk materi hari ini. Look at the following image. Image berarti parallel sides ya, parallel lines cut by transversal. Oke, ingat ya, this is we call transversal. Oke, nah the value of X in the image above. Yang ditanya adalah nilai X-nya. 52 derajat, 104 derajat, 128 derajat, 142 derajat. Oke, teman-teman harus ingat kembali yang relationship ya. If two parallel lines cut by transversal, yang seperti ini, ya ini corresponding ya teman-teman. Ingat nilainya sama, corresponding. Kemudian bentuk seperti ini. Ini kita sebut alternate interior angles. Ini juga value-nya sama. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah aligned. Aligned seperti ini teman-teman. A, B, nah ini A tambah B 180. Ya, 180 derajat. Ini aligned kita sebut. Oke, aligned. Aligned itu ada dua ya, interior dan exterior. Ini kita sebut alternate. Alternate ini ada juga interior exterior. Ya, alternate interior exterior. Dan ini adalah corresponding. Ya, corresponding. Nah, kita akan gunakan ya konsep-konsep ini ke dalam bentuk-bentuk soal kalau ada yang parallel lines. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Untuk soal nomor 10, kalau ini 52 artinya ada yang sama dengan dia, yang mana? Ya kan, kalau dia kita pakai konsep corresponding, berarti di sini 52 sama. Ya kan? Nah, antara 52 dan X itu apa hubungannya? Itu adalah supplementary. Artinya X adalah 180 dikurang 52. Ketemu 100. 28 derajat. Gitu ya, mudah ya teman-teman. Oke, teman-teman Math. Oke, itu soal terakhir kita. Semoga kamu dapat mengerti ya. Teman Math, terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Ya, kita akan ketemu lagi dan membahas soal ujian sekolah lagi di pertemuan selanjutnya untuk soal nomor 11 sampai 20. I should fuck her in the Benz.